Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dengan izin Allah dalam rangka untuk akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas ad-din wa siyasat, agama dan politik ya. Agama dan politik. Seorang ulama, ini ulama beneran ya, bukan ulamaan. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun li jami'i nawahil hayat. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun li jami'i nawahil hayat. Islam itu adalah satu sistem yang lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Al-Islamu nizamun kamilun syamilun li jami'i nawahil hayat. Islam itu adalah satu sistem yang lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang paling besar, tidak lepas dengan Islam, tidak lepas dengan agama. Jadi kalau ada orang yang ngaku muslim melepaskan sesuatu dari Islam, tanda tanya. Dari masalah ke kamar mandi saja, hal kecil, apakah itu bagian dari Islam? Bagian dari ibadah? Makanya ulama itu mendefinisikan ulama ini ulama beneran lagi ya. Al-ibadatu hiya ismun. Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-batinati was zahirati. Kalau bahasa kita begini, ibadah itu satu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan, perbuatan, yang batin, yang zahir, sepanjang Allah mencintai dan meridhoinya. Itu disebut ibadah. Jadi ibadah adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-batinati was zahirati. Ibadah itu suatu nama yang mencakup semua pengertian, baik ucapan, perbuatan, yang batin maupun yang zahir. Di dalam Islam tidak ada satupun yang lepas dari ibadah. Sampai mencari nafkah ibadah bukan? Nikah ibadah bukan? Makanya kenapa kalau jajan itu maksiat gitu kan? Karena nikah ibadah, kalau jajan
maksiat, makanya suka jajan ya. Maksiat itu Allah benci itu. Mustahil Allah ridho. Makan ibadah, makanya memakan yang halal akan jadi ibadah. Makan yang haram, maksiat, sudah pasti. Jadi yang namanya ibadah itu semua aspek kehidupan sepanjang Allah ridho, sepanjang Allah cinta. Sama dengan tadi, Islam itu suatu sistem yang lengkap, sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek politik, ekonomi, gitu kan, budaya, sosial. Ada yang lepas dari Islam? Ekonomi, makanya ada ekonomi Islam, ekonomi syariah, ekonomi syariah. Karena umat Islam itu anti riba, dibuatlah bank-bank syariah. Cuma sayangnya di kita masih bagus lah, masih mendingan. Yang penting pakai jilbab berbeda. Alhamdulillah. Tapi itu sudah bagus itu. Ijmi itu sudah bagus dulu. Ijmi. Ada mungkin di sini tokoh-tokoh Ijmi ya. Ijmi sudah bagus. Habibie itu bagus. Ya. Cuma orang kita kadang-kadang terlalu cepat. Tergesa-gesa datang dari. Kalau tergesa-gesa datang dari masyarakat. Udah pasti. Pak Harto itu di ujung-ujungnya bagus. Masjid dibangun di mana-mana. Dan beliau membuat kepres ya nomor 12 tahun 68. Apa itu isinya? Pak Joman tahu lah orang Telkom. Kepres nomor 12 tahun 68. Apa itu? Ya Pancasila yang 5 itu. Dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, urutannya ya, itu di zaman Pak Harto. Makanya kan kenapa Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu para pendiri negara itu ingin melaksanakan Islam dengan baik bagi pemeluk yang beragama Islam. Bagi agama lain silakan, dan memang itu Islam seperti itu. Makanya keluarlah lakum dinukum. Itu luar biasa, nggak ada agama yang sangat toleran seperti Islam. Nah kembali dari Islam dan politik, ad-din wa siyasat. Jadi politik itu bagian dari Islam, tidak bisa dipisahkan. Kenapa kita harus nikah dengan umat Islam, dengan sama Muslim? Politik itu. Kita kenapa nikah harus satu agama? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Bagaimana kita menjaga keluarga? Keluarganya yang satu muslim, yang satu non muslim. Yang satu ini makanannya halal, yang satu makanannya haram. Bagaimana musakinah mawadah warahmah? Ini masalah kecil ya, masalah pernikahan. Makanya kata Allah dalam surat apa namanya itu? Al-Baqarah ya, ayat 201. Coba dilihat ayat 221 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanqudul musyrikati hatta yu'minna wala amatul mu'minatin khairu musyrikatin walau a'jabat. Wala tanqudul musyrikina hatta yu'minu wala amatul mu'min khairu musyrikin walau a'jabat. Ulaika yad'una ila an wallahu yad'u ila jannah. Al-ayat. Mana dibacakan anak muda? Ini yang kacamata juga masih muda. Maaf. Ya silakan. Ini kacamata ya betul yang ya itu masih muda juga. Ya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dan izinnya
menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Terima kasih. Jadi kita nikah dilarang dengan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Maksudnya laki-laki muslim ya, perempuan muslim. Dilarang nikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Pertanyaannya, apakah agama selain Islam musyrik? Kan gitu. Apakah agama selain Islam musyrik? Jawabannya iya. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 72 ya. Al-Maidah ayat 72. Laqad kafaru awalnya. Yang mana? Yang tadi yang masih muda. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih, putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan dengan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Ya. Laqad kafaru. Kalau kata beliaunya yang nyender ini dari pesantren, kalau korek masuk kepada bilbadi itu sudah pasti telah kafir. Orang yang mengatakan Isa Al-Masih sebagai sudah jelas ya. Dan dia termasuk golongan musyrik. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan kepada Bani Israel itu umatnya bukan? Umatnya. Beda dengan umat-umat yang rahmatan lil alamin, ya. Kafatan linnas. Jadi itu Bani Israel itu umat Nabi Isa. Beliau mengatakan Nabi Isa kepada umatnya, ya Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, aku ini orang paling soleh, sembahlah aku, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada. Tidak pernah. Kita juga kadang-kadang suka berlebihan kultus kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang mulia, sangat mulia, tapi jangan berlebihan. Allah tidak menciptakan alam ini kalau tidak menciptakan Nabi. Itu berlebihan enggak? Berlebihan. Allah ketergantungan. Allah itu Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, termasuk Nabi sendiri gitu. Makanya Rasul itu masuk surga karena rahmatnya. Kita juga masuk surga karena rahmat siapa? Ketergantungan nggak dengan Allah? Tapi jangan berlebihan. Allah tidak akan menciptakan alam sebesar ini kalau tidak bisa mendekatkan. Itu status ini kelihatannya bagus. Juga dulu begitu, Nabi Isa juga awalnya Isa sendiri, lama-lama dijadikan Tuhan. Hati-hati. Dan itu, maaf ya, berhala itu kan awalnya di zaman Nabi. Zaman Nabi apa nih? Anak muda yang masih kecil-kecil. Zaman Nabi Ibrahim ya. Zaman Nabi apa yang benar? Zaman Nabi Nuh sebelah kiri ini. Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh ini sebagian ulama ya mengatakan Rasul pertama. Nabi Nuh itu sebagian ulama mengatakan Rasul pertama. Sekalipun sebagian ulama mengatakan Adam juga Rasul kan. Makanya wajib diketahui namanya 25 itu kan. Tapi kita tidak berdebat masalah itulah ya. Yang jelas Nabi Nuh alaihissalam itu di zaman Nabi Nuh kalau ada orang yang soleh meninggal, bukan orang nakal ya, orang soleh yang meninggal, yang banyak jasanya, itu dibuat patung agar generasi berikutnya mengenalkan gitu. Lama-lama disembah, lama-lama disembah. Awalnya bagus gitu kelihatannya. Makanya kenapa Nabi Muhammad melarang
kita membuat patung. Kecuali boneka buat anak-anak beda. Kalau anak-anak boleh. Ada hadis. Nah, kembalilah tadi kepada masalah agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Makanya sampai masalah kecil saja, masalah pernikahan tidak boleh kita nikah dengan beda agama. Kenapa? Karena kita ingin membuat keluarga yang Islami, nanti masyarakat yang Islami kan gitu kan? Bagaimana mau ada masyarakat Islami gitu, tanpa dimulai dari diri dan keluarga? Mustahil itu. Hal yang mustahil sekali lagi ya. Adanya masyarakat Islami tanpa keluarga yang Islami. Keluarga Islami dimulai dari diri yang Islami kan gitu. Makanya kenapa kalau kita baca fikih munakahat ya, ada hadis itu. Turkabul mar'atu li arba'in, li maliha, li nasabiha, li jamaliha, li diniha. Fatar bidati talibat jadah. Jadi nikahilah perempuan karena cantiknya, karena nasabnya bagus, karena apa lagi? Karena hartanya ya. Yang terakhir karena agamanya. Tapi yang ditekan yang mana? Agamanya. Ditanya karena agamanya, karena Anda akan selamat. Syukur-syukur 4-4-nya ada gitu ya. Syukur-syukur 4-4-nya alhamdulillah udah gelis, nasabnya bagus, hartanya banyak, bagus lagi gitu ya, akhlaknya, agamanya luar biasa hebat. Itu beruntung banget Anda punya istri seperti itu. Tapi paling tidaklah agamanya yang paling penting, ujung supaya selamat. Nah, kembali tadi kita sering dulu yang ramai ya, Jakarta ya, dulu gara-gara surat Al-Maidah ayat 51-52 kan. Itu kan Quran ya. Coba lihat Quran kepada hafal surat Al-Maidah ayat 51-52. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumas zalimin. Coba dilihat terjemahnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lainnya saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kita orang beriman kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Yang dimaksud orang beriman di sini orang yang beragama Islam, yang yakin dengan arkanul iman yang 6. Yang dipanggil itu adalah orang yang beragama Islam, yang yakin dengan arkanul iman yang 6. Arkanul iman jangan tambah jadi 7, jangan. Rukunnya maksudnya, rukun imannya jangan tambah ya 7 atau 5 dikurangi, jangan juga 6 aja. Sama dengan sholat yang wajib sehari semalam itu 5, jangan bilang 6, apalagi 3 juga jangan. Berarti nggak benar itu. Wahai orang beriman, wahai orang yang beragama Islam, yang yakin dengan arkanul iman yang 6, jangan kau jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin. Aulia itu kan jamaah ya, dari waliyun. Waliyun itu bisa pemimpin, bisa teman setia, bisa apa lagi? Bisa pemimpin, bisa teman setia, bisa penolong. Pemimpin tidak boleh. Teman setia aja udah nggak boleh gitu. Teman setia itu jadi istri, teman setia bukan bro. Suami istri teman setia, teman setia. Jangan teman setia rahasia ditumpahkan kepada istri. Istri juga kalau rahasia disampaikan kepada suami, nggak kepada orang lain. Karena teman setia. Jangan setia pada saat banyak duitnya. Pada saat nggak ada duitnya nggak setia.
setia ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, setia. Aulia. Dan hebatnya orang kafir itu pasti punya wali. Orang beriman juga punya wali. Orang munafik punya wali nggak? Punya wali nggak orang munafik? Orang mukmin punya wali. Orang kafir punya. Jadi kafir itu bisa musyrik, bisa kafir biasa, pokoknya kafir ya. Ya. Itu punya wali. Tapi kalau orang munafik tidak punya wali. Bedanya, orang munafik tidak punya wali. Orang munafik tidak punya wali. Ya. Kalau orang beriman punya wali, orang kafir punya wali, orang munafik tidak punya wali. Ba'duhum min ba'din kalau orang munafik gitu. Ya. Kalau tidak salah surat At-Taubah ya ayat 70, ayat 68 ya. Ayat 68 ya. Orang munafik tidak punya wali. Al-munafiquna munafiqatu ba'duhum min ba'din. Maaf, ya maka Allah menjanjikan ayat 68 ya? Ayat 60 berapa? 68 Taubah. Ya, Taubah surat 9 ayat 68 apa ayat 67 coba lihat. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din. Ayat berapa? 67. Ya, 67 katanya. Mana? Orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi kalau orang munafik tidak punya wali, tapi pekerjaannya sama, menyuruh berbuat maksiat, menyuruh berbuat maksiat, melarang berbuat ibadah, dilarang. Kenapa orang munafik tidak punya wali? Karena orang munafik itu kalau ketemu orang beriman paling beriman, ketemu orang kafir paling kafir. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 14. Al-Baqarah ayat 14 ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setannya, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ya. Jadi kalau orang munafik itu mana yang menguntungkan? Kalau orang munafik mana yang menguntungkan duniawinya maksudnya? Kalau menguntungkan ketemu dengan kiai, ya harus pakai sopan kan? Harus pakai apa? Pakai jilbabnya. Biasa pakai jilbabnya pakai jilbab. Tapi kalau ketemu orang kafir, kalau perlu ya pakai celana pendek. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya gitu lah. Seperti mereka aja. Karena mereka tidak punya wali. Sifatnya individual, tapi sama, baik laki-laki maupun perempuan, akhlaknya sama, karakternya sama, yaitu menyuruh berbuat maksiat, melarang berbuat ibadah. Itu ciri orang munafik. Nah, kembali tadi bahwa agama dengan politik tidak bisa dipisahkan. Tadi dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu, ya. Allah melarang menjadikan orang Yahudi, Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai penolong. Berarti orang yang beriman pemimpinnya harus muslim. Harus
Muslim. Seolah-olah ibadah itu kan hanya sholat. Nah ini yang bahaya ya. Sholat ibadah, betul itu ibadah. Ibadah mantap itu. Tapi justru yang banyak diatur itu masalah muamalah, termasuk masalah kepemimpinan. Makanya sepakat semua ulama, tidak boleh seorang laki-laki, maaf ya, seorang perempuan muslimah nikah dengan laki-laki yang kafir. Itu sepakat itu ulama. Sepakat sekali lagi, ijma ulama. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada yang beda pendapat ulama. Sepakat bahwa seorang perempuan muslimah dilarang menikah dengan non-muslim. Luar biasa ya. Kenapa? Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadl ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin. Maka tadi kalau kita kaitkan dengan surat At-Tahrim ayat 6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, yang suruh jaga itu suaminya dulu, baru istrinya, anak-anaknya. Tapi nggak nyambung kalau istrinya juga tidak muslimah. Karena yang bertanggung jawab terhadap, ada hadis menyebutkan yang bertanggung jawab terhadap anak dan harta suami adalah istri. Makanya istri yang baik itu bisa memiliki keuangan suaminya, bisa menjadikan anak-anaknya menjadi soleh dan soleh. Jangan dikira perempuan itu pengaruhnya kecil, besar pengaruhnya. Kita lihat dalam sejarah ya, Nabi Nuh, maaf ya, contoh aja, gagal anak. Kenapa? Istrinya kafir. Nabi Lut juga sama. Kita lihat Fir'aun, tidak punya anak, mandul dia, tapi dia ngangkat anak. Nabi Musa alaihissalam, siapa yang ngurus, yang merawat, yang mendidik? Istrinya, Siti Asia. Itu luar biasa solehah. Kita lihat Nabi Ismail begitu patuh pada saat mau disembelih gitu kan, dan yang merawat dari kecil sampai balik siapa? Siti Hajar. Siti Hajar sosok manusia yang sangat soleh. Jadi pengaruh perempuan itu luar biasa. Makanya kenapa orang-orang yang benci dengan Islam itu dipisah? Pernikahan itu nggak ada hubungan dengan agama. Yang penting suka sama suka. Nah, nikah itu nggak ada hubungan dengan agama. Agama harus dipisah dong masalah ini mah. Kita harus toleran. Bawa-bawa toleran lagi. Nikah itu tidak mesti harus satu agama. Yang penting suka sama suka. Kalau perlu lagi satu jenis pun kalau suka sama suka nggak masalah. Asal jangan anak kecil dipaksa. Bahasanya keren loh. Asal jangan anak kecil, dewasa. Kalau dewasa itu suka sama suka. Maaf ya, sekarang ibu punya anak. Maaf ya, senang sama satu jenis. Dan anak ibu sudah dewasa. Ibu melarang. Itu ibu bisa kena itu. Kalau anaknya ngadu, itu bisa kena. Itu delik aduan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah dewasa. Hati-hati, terjebak. Itulah politik. Politik itu ya jelas untuk mendapatkan kekuasaan. Kita kan sering dijebak-jebak. Buat apa itu kekuasaan? Sekali aja buat apa itu harta? Buat apa anda punya istri, punya suami? Ngapain? Buat apa anda punya rumah? Ya kan? Buat apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu penting nggak? Kekuasaan penting nggak? Oh penting. Tadi dibacakan surat Al-Qasas oleh imam itu ya. Nabi Musa aja takut dengan penguasa yang apa? Zolim kan? Kan ada tadi dibaca ya dalam pelekat pertama itu penguasa yang zolim. Penguasa yang zolim itu siapa? Allahumma najjini minal qawmi dzalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Makanya kan pemimpin yang baik itu pemimpin yang
Pemimpin yang adil kan gitu kan, pemimpin yang adil kan. Bagaimana ada pemimpin yang adil kalau tidak dipilih? Kita kan, maaf ya, jadi jangan kita benci dengan demokrasinya. Demokrasi itu sarana saja untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Ada mantan gubernur Jawa Barat, gubernur DKI ya, mantan ya sekarang ya, mantan kan? Jangan salah pilih nanti. Bagus ya itu? Bagus, kenapa nggak dipilih? Gitu. Partai yang PKS saja lah ya. Saya bukan kampanye ya, karena belum mau punya kampanye, nggak boleh tuh kampanye. Apalagi di masjid. Apalagi di masjid. Katanya apalagi di masjid. Dulu Rasulullah itu semua permasalahan di masjid di mana? Di masjid. Pintar itu mereka, penjajah itu pintar. Dari dulu karena kita terlalu lama dijajah, masih terasa sampai sekarang. Masjid itu tempat sholat, masjid itu bersih, masjid itu suci. Politik itu kotor, kan gitu. Politik itu kotor. Hati-hati kita dijebak pembodohan gitu. Rasulullah itu kalau ngomong bicara Rasulullah, semua kegiatan di masjid. Karena belum ada pesantren, belum ada waktu itu, sekolah belum ada. Makanya ada seorang ulama yang disebut masjid. Ada masjid di Roma, ada ya dalam Quran yang surat apa itu? Yang si muda-muda. Quran surat apa itu? Walladzina takhudhu masjidan diroron gitu. Surat apa itu? Coba lihat ya, surat atau ya, ayat 107 kalau nggak salah ya. Surat 9 ayat 107. Surat 9 ayat 107 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan nggak salah. Kalau aki-aki ingatannya sudah mulai memburuk. Ya, mana? Dan di antara orang-orang yang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk mencegah, untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu berdusta saat itu sebelumnya. Ya, Masjid Diror ya, itu dibangun oleh orang munafik. Dibangun oleh orang munafik. Hebat ya. Tujuannya untuk apa? Memecah belah umat Islam dan pemurtadan. Hebat ya. Itu saat itu Rasulullah baru pulang dari perang apa namanya? Rasulullah dalam perjalanan nih dapat kabar gitu, apa namanya, mau diundang untuk meresmikan lah masjid yang dibangun oleh mereka. Minta diresmikan oleh Rasulullah, padahal tujuannya untuk membunuh Rasulullah. Hebat ya. Setelah pulang dari perang apa? Panjaman biasanya tahu. Ya betul, Panjaman perang Tabuk. Perang Tabuk. Jadi Panjaman betul perang Tabuk. Turun wahyu. Rasulullah menyuruh para sahabat bakar itu masjid, dibakar habis tuh. Padahal membakar masjid haram nggak? Haram nggak? Haram hukum asalnya. Masjid itu dibangun untuk orang-orang yang bertakwa, kan begitu? Tapi ini sebaliknya. Nah tadi kan ciri orang munafik itu selalu sebaliknya kan. Kalau orang beriman ngajak berbuat baik, dia ngajak berbuat maksiat kan gitu. Jadi selalu adu domba ya, sesama muslim, dia adu domba. Coba orang munafik itu saking hebatnya ya, kalau dia berkuasa. Makanya kan hoak itu kata siapa tuh? Kata Gerung ya. Yang bisa hoak permanen itu yang punya kekuasaan, kan gitu kata Gerung ya. Ini bahasa sih Gerung aja. Hoak. Hoak haram nggak ada misalnya? Haram. Makanya misalnya kalau informasi harus tabayun. Hebatnya dalam Islam itu ya, kalau ada informasi dari orang fasik harus
Sekelas Siti Aisyah aja coba dituduh berbuat zina, coba ya. Sekelas Siti Aisyah, orang yang soleh, yang luar biasa, semua orang tahu akhlaknya. Ibunya orang-orang beriman, bayangkan walaupun beliau umurnya saat itu masih muda, tapi luar biasa hebatnya. Itu dituduh berbuat zina dengan siapa tuh? Dengan siapa? Berbuat zina dengan siapa? Dengan, jadi baca sirahnya ya, baca tulisan itu bagus tuh, Al-Buti ya. Tulisan Al-Buti, hadisul ifki ya, kabar bohong ya. Maka turunlah Quran, tapi nggak usah dibuka lama. Quran surat An-Nur ya, ayat 10 sampai ayat 20. Itu luar biasa informasi bahwa surat An-Nur itu surat 24 ya, ayat 10 sampai 20. Nah kita kembali lagi kepada masalah tadi. Bahwa Islam itu bukan agama hanya ngurusin sholat Tuhan ya. Kan makanya sholat itu kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan bagaimana bisa mencegah perbuatan keji dan munkar gitu? Kalau tidak punya kekuasaan, bisa nggak? Kalau kuntum ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu surat apa itu? Al-Imran ayat 110 ya, betul ya, ayat 110 betul. Al-Imran ayat 110. Itu pada saat dia punya kekuasaan. Kekuasaan itu penting. Kekuasaan itu penting, sama dengan lebih daripada penting segala-galanya. Sampai Utsman bin Affan itu maaf ya, sekelas sahabat di asal sahabat yang soleh, yang luar biasa. Utsman soleh nggak? Oh soleh banget. Saking solehnya itu satu kali perang aja ya, maaf ya, perang Tabuk aja itu nyumbangnya itu berapa ekor kambing, unta, berapa ekor kuda, ratusan, sampai dinar itu ribuan, bayangkan 3.000 dinar. Satu dinar berapa sekarang? Berapa Ustaz Hamdan? Satu dinar sekarang? Berapa sekarang? Ini anak muda. Satu dinar berapa sekarang? Ya, miliaran kan kalau dihitung itu 3.000 kali satu dinar sekarang itu jutaan. Ya, Pak Iman ya, jutaan nggak satu dinar sekarang? Jadi kembalilah tadi. Itu luar biasa soleh. Beliau mengatakan begini, Innallaha la yazamu bisultani ma la yazamu bil Qur'ani. Innallaha la yazamu bisultani ma la yazamu bil Qur'ani. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Quran. Kata Quran, zina haram enggak? Mencuri haram enggak? Zina haram, mencuri haram, kan gitu kan? Lesbi haram, homoseks haram. Bisa nggak dicegah dengan Quran? Bisa nggak dicegah dengan Quran? Nggak bisa. Bisa dicegah dengan itu. Sayyidina Utsman mengatakan, Innallaha la yazamu bisultani ma la yazamu bil Quran. Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuasaan yang tidak bisa dicegah dengan Quran. Jadi isunya seolah-olah kalau Islam berkuasa, kalau orang Muslim yang berkuasa, itu nanti orang non-Muslim tidak boleh menjalankan agama. Itu kan bohong. Justru di Madinah itu semua agama dijamin. Itu coba lihat Rasulullah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat di Mekah Rasulullah dikejar-kejar, diusir, bahkan mau dibunuh. Tapi Rasulullah setelah punya kekuasaan di Madinah, orang kafir dibunuh enggak? Enggak pernah. Gereja dibiarkan. Harta mereka tidak diambil, kecuali khianat. Beda kan? Orang Muslim wajib bayar zakat, orang kafir wajib bayar
pajak, jizyah. Kan gitu. Aman, dijamin. Orang kafir dijamin. Makanya kalau ingin dijamin, Islam itu luar biasa. Makanya kalau dibilang Islam tidak toleran, bukan bohong. Ayatnya jelas, la ikraha fiddin. Rasulullah setelah di Madinah tidak pernah maksa orang kafir, Anda Yahudi Nasrani harus masuk Islam. Enggak ada. Justru lakum dinukum. Itu masalah keyakinan. Makanya para pendiri negara luar biasa ya. Kalau kita lihat pas, makanya kalau ada yang berkuasa orang Muslim yang baik, kembalilah ke UUD 45. Coba lihat pasal 29 ayat 1 2. Ayat 1 ayat 1 nya apa itu Pak Juman? UUD 45. Apa? Ayat 1-nya? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa kan? Tauhid bukan itu? Sama dengan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu. Itu hebatnya ulama dulu. Makanya yang berjuang untuk merdeka itu siapa? Ulama bukan? Ulama, santri yang luar biasa. Itu bayangkan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha. Jadi komunis itu tidak layak sebetulnya hidup di Indonesia karena dia tidak punya Tuhan yang Maha Esa. Kalau lihat dari UUD 45, bahkan dalam mukadimahnya kan dengan rahmat Allah. Maka rahmat Allah, Pak. Merdeka itu bukan semata-mata karena kekuatan fisik kita gitu ya, tapi juga dengan rahmat Allah. Ayat 2-nya UUD 45 itu juga luar biasa ya, pasal 29 itu. Menjalankan agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Itu disebut lakum dinukum suatu al-kakim. Jadi jangan toleransi itu, maaf ya. Orang Kristen disuruh masuk ke masjid, doa bersama. Nanti orang Muslim datang ke gereja, doa juga itu bukan toleransi, itu mencampur adukan antara hak dan itu agama sudah dipolitisir sebetulnya itu. Itulah yang disebut agama yang dipolitisir. Nggak benar itu. Nggak boleh itu dipaksa model-model begitu itu, mencampur adukan antara hak dan batil. Kita kan doa juga Allahumma anal haqqa wajibna tiba wa anal batila wajibna tina. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran agar kami bisa mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan agar kami bisa menjauhinya. Kan gitu. Doa kebatilan didekati, kebenaran dijauhi. Itu orang munafik yang begitu. Hati-hati. Ini bel-bel apa tadi? Oh belum ya, masih ada kan? Masih. Jadi kita jangan suka dibohongin ya. Apalagi yang suka sholat subuh di masjid. Orang suka sholat subuh di masjid itu jauh dari sifat iman. Mudah-mudahan termasuk kategori itu ya. Makanya ke depan itu, walaupun itu Nasdem sudah memproklamirkan itu bagus, itu Nasdem itu, tapi kalau partainya miliknya PKS beda. Kenapa PKS tidak dari awal? Kan gitu mesti pertanyaannya kan, kenapa PKS tidak dari awal? Kalau PKS dari awal ditinggalkan, nggak ada yang milih Anies, PKS pun tidak akan masuk. Kenapa? Karena ada aturan main, kesepakatan 2019 yaitu 20% itu harus jalan otak kita. Maaf ya, kalau PKS duluan nggak bakal ada yang mau, karena PKS itu partai yang bager. Mana orang coba lihat tuh, saya bukan orang PKS tapi lihat orang PKS itu balager sih. Saya jatuh cintanya ke orang PKS itu karena balager. Tahu balager? Sopan-sopan, melayani, suka wong cilik, bukan wong licik ya. Beda ya, licik dengan cilik beda nggak? Tipis bedanya gitu. Kalau cilik itu C-nya dulu, kalau licik L-nya dulu. Beda tipis, tapi jauh maknanya. Jadi orang PKS itu baik-baik. Maaf ya, yang saya tahu, kalaupun ada yang nggak benar, oknum aja itu. Coba perhatikan,
Maaf ya, saya bilang, wah ini hebat. Dan misinya tuh hebat, misinya ya. Misinya itu partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, bermartabat. Luar biasa itu misinya. Partai sebagai sarana kan, perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Dan orang PKS kalau tidak pilih PKS akan dikucilkan. Nggak bakalan itu kalau orang PKS itu hebatnya gitu. Kalau udah terpilih ya siapapun itu adalah warganya. Tidak boleh ada terjadi maaf ya. Kita juga jangan benci dengan partai lain, maaf ya. Jangan kita juga kotor ngomong dengan partai yang lain. Cuma saya ngajak pilih PKS. Kenapa ngajak gitu? Kan supaya jelas gitu kita ini mau kemana gitu. Merdeka sudah 70. Oh, makanya ketua yayasan juga udah pensiun, inilah apa aman. Kalau udah pensiun masih juga begitu aja itu keterlaluan. Nanti suul khotimah. Kan kita inginnya husnul khotimah. Di ujung itu kita maaf ya, saya juga udah 70 tahun ya, masih muda lah. Kalau beliau kan baru 66. Kalau saya kan 70 lebih, 70 setengah. Mumpung masih hidup, saya ngajakkan gitu. Bukan kampanye ya, kampanye nanti ada musimnya. Ada musimnya kampanye ya. Kan dijadwalkan. Sekarang mah saya ngajak aja, ngajak. Mumpung masih jauh-jauh hari gitu ngajaknya. Suka pokok, sok pokok, resep. Eta deui, gitu mesti kapok-kapok. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, jangan masuk ke dalam lubang yang berbisa. Satu lubang 2 kali. Kapok-kapok kita geus pokoan. Maaf ya, diseret diracuni gitu kan. Masih mau aja. Jangan. Jadi tapi jangan menjelek-jelekan partai lain, jangan ya. Kita tidak bisa menjelek-jelekan partai lain. Cuma saya ngajak pilih PKS. Walaupun Anda tidak suka, ya nggak apa-apa. Kan saya hanya ngajak aja. Kalaupun Anda tidak suka, kan silakan aja. Saya hanya ngajak aja. Anies itu orangnya memang maaf ya. Saya aja nggak bisa kayak Anies. Dimarahin, tenang aja nih. Diomongin. Kalau saya cepat marah malah. Maaf ya, saya tipe saya agak jelek. Kalau ngomongin pas saya marah, tapi kalau Anies tenang aja. Dia memang tipe pemimpin tingkat nasional wajar gitu. Jadi gubernur rasa, kata anak-anak gubernur rasa presiden. Itulah, apalagi kalau jadi presidennya kan gitu. Terasa benar gitu kemungkinan besarnya. Jakarta itu luar biasa. Sampai orang yang punya sepeda saja supaya jalan punya sepeda harus jalan. Tapi begitu, ya karena orang kalau sudah hasut maaf ya. Yang bagusnya jadi jelek aja. Saya kalau benci dengan seorang hasut gitu ya maaf ya. Walaupun dia bagus akhlaknya, pas ada orang nanya, gimana Ustaz itu orang Ustaz yang sana itu? Oh ya hati ente, orangnya nggak benar. Padahal hati saya mengatakan dia sebenarnya benar. Karena saya hasut, ya memang kalau hasut itu begitu, hati-hati. Makanya orang hasut itu jangan dijadikan teman. Bahaya itu, nular, penyakit. Ya, penyakit hati. Masih ada waktu? Masih ada. Jadi kembali tadi, jadi agama ya, dengan kekuasaan tak bisa dipisahkan. Sampai Sayyidina Utsman seperti itu. Bahkan maaf ya, kalau kata Umar bin Khattab, ini kata Umar bin Khattab ya. Kata Umar bin Khattab, la islama illa bi jama'atin, wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin. Tidak akan sempurna Islam tanpa tidak sempurna Islam tanpa jamaah. Tidak ada jamaah tanpa imaroh. Tidak ada imaroh tanpa ketaatan. Makanya kenapa dalam Quran surat An-Nisa ya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri
Wahai beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Arti umumnya itu tidak diulang pada saat ulil amri. Artinya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Tapi taat kepada ulil amri tidak mutlak. Taat kepada Allah itu diulang ya dengan taat kepada Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Begitu ulil amri tidak diulang pada artinya. Artinya taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Jangan begini. Sepanjang Rasul benar, ya Rasul pasti benar. Tapi kalau ulil amri bisa benar, bisa salah. Kayak suami, istri wajib taat pada suami, wajib nggak? Tapi tidak mutlak. Sepanjang suami tidak maksiat, tidak ngajak maksiat. Sepanjang suami tidak mengajak maksiat. Sepanjang pemimpin juga tidak mengajak maksiat, wajib ditaati. Tapi kalau nyuruhnya kami buat melulu, nyuruhnya maksiat melulu, ya itu jangan ditaati. Sama dengan istri wajib taat kepada suami, sama dengan anak juga wajib taat kepada orang tua. Mutlak nggak? Nggak mutlak kan? Bahkan kata Allah dan Quran, "Wala tudihuma wasobihuman di dunia manfaat." Jika kedua orang tua kamu mengajak untuk menyebutkan Allah, jangan ikuti keduanya. Tapi kamu bergaul aja dengan baik, sopan. Tetap sopan, harus sopan. Jangan dipukul orang tua, maaf ya, walaupun non muslim. Kalau Anda punya orang tua non muslim, hati-hati, ngomong tetap harus sopan, lembut. Bahkan kalau miskin, kasih nafas setiap bulan. Kalau orang tua miskin walaupun beda agama, kasih nafas setiap bulan. Tapi ajarannya jangan diikuti. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat pada Allah. Jadi kembali tadi, bahkan seorang ulama, ini baru ulama nih, ulama beneran juga ya. Alaikum ya ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bi ta'ati wal jamaah. Fa inna ja'alallahu azza wa jalla alladhi umira bihi wa ma taqrabuna bil jamaah khairum mimma tuhibuna bil furqah. Itu kalau tidak salah Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud itu luar biasa ya, ulama sana, ulama zaman dulu, ulama hebat. Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan berjamaah. Bagaimana ada jamaah ya? Nggak ada pemimpinnya. Pemimpin itu pasti ada yang dipimpin. Kalau gitu, yang dipimpin itu wajib taat kepada yang pemimpin. Sepanjang pemimpin benar, wajib ditaati. Punya suami ngajaknya maksiat mulu kepada istrinya, wajib nggak ditaati? Kata suaminya, kamu jangan pakai jilbab, umpamanya. Kalau lo pakai jilbab, gue cerai. Terus istrinya pilihannya apa? Pilihannya apa? Hanya dua. Kalau pakai jilbab, tidak pakai jilbab, tapi kalau istrinya yakin dalam hatinya bahwa itu adalah dosa besar karena hukumnya wajib, tapi dia buka, itu tidak kafir, masih muslim. Masih muslim itu. Asal dia yakin, istrinya yakin bahwa pakai jilbab itu hukumnya wajib. Adapun kalau diceraikan dia anak banyak, terus bagaimana mendidik anak? Sedangkan saya harus mendidik anak dan saya tidak bisa nyari nafkah, maka lepas jilbab itu. Umpamanya ya. Padahal itu maksiat kan? Maksiat. Tapi untuk kemaslahatan, umpamanya kalau seperti itu, ya, itu jatuhnya ke dosa besar. Dosa itu melepaskannya. Tapi kalau umpamanya daripada gua cerai, udahlah. Ini juga benar, mungkin suami pakai jilbab buat apa? Nah itu murtad itu. Beda ya. Tapi isinya tetap tegar gitu ya. Saya diceraikan nggak apa-apa mas, kalau memang mas pilihannya begitu. Wah itu apanya imannya bertambah. Kalau yang tadi pilihannya dilepas, imannya berkurang. Imannya berkurang. Makanya kan al-iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, jangan ngaku doang ya. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang.
pilihan kita. Jadi kalau pilihan kita salah, waduh luar biasa. Penebusannya lama, terlalu lama. Jadi kita sekali lagi, Allah sendiri berfirman, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat apa itu? Cuma hafal kan? Surat apa? Surat apa? Surat apa Pak? Ayat Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat apa Pak? Tadi Bapak itu kurang kedengaran. Ar-Ra itu betul ayat betul, coba dilihat. Surat Ar-Ra ayat 11, Surat Ar-Ra surat 13. Betul, terima kasih Pak. Surat Ar-Ra ayat 11, Surat Ar-Ra surat 13 ayatnya 11. Terjemahnya aja, mana? Baginya dalam turun manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergilir dari depan, dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah. Menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kata Allah, Allah tidak akan berubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau berubah nasibnya. Nasib kita ini salah satunya ditentukan oleh pemilihan umum. Kut menentukan nasib. Ustaz, kekuasaan kita sudah ditentukan oleh Allah, rezeki sudah ditentukan oleh Allah, jodoh ditentukan oleh Allah. Rezeki harus cari enggak? Rezeki ditentukan enggak oleh Allah? Sudah, tapi harus dicari enggak? Kekuasaan juga begitu, pilih pemimpin itu harus. Kalau salah itu maaf, bayangkan ya. Nasib kita ya gitu. Makanya orang Jakarta selama 5 tahun kemarin alhamdulillah. Tanya coba, non muslim pun menikmatinya gitu. Gereja yang sudah puluhan tahun ya tidak dibangun-bangun, begitu zaman Anies gitu, dibangun nggak? Luar biasa. Seorang pemimpin harus begitu. Bukan berarti agamanya benar, bukan. Memang tapi punya hak dia. Karena dia sebagai warga negara. Itulah Islam. Jadi janganlah kita selalu jualan seolah Islam dan politik itu terpisah. Dari mana? Itu kan bohong itu Belanda. Yang saya sering ulang-ulang ya. Saya dulu orang tua saya itu sampai menyampaikan, saya ulang-ulang di sini. Ad-dunya jibah wa talibuha, ad-dunya jibah wa talibuha kilab. Itu dulu Belanda ya, nyuruh khotib-khotib itu di masjid-masjid. Kata Bapak ini, Bapak Ana itu kan ikut dulu berjuang lah sama Belanda ya. Sempat beli sten. Nah, ketua yayasan nih, Bapak saya beli sten di 8 kebo. 8 kebo itu juga bisa hektaran banyak, berapa hektar. Kalau saya terbalik ya, 1 kebo sekarang ini murah ya. Kalau dulu itu 1 kebo bisa 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Kalau sekarang terbalik ya, 5 meter bisa makan 1 meter bisa dapat kebo. Bahkan setengah meter kalau di Jakarta, bukan mungkin seperempat meter bisa dapat, beda kan? Dulu harga tanah murah. Tuh setan tuh beli itu 8 kebo. Tapi khutbah itu tadi diarahkan oleh Belanda. Adunya jibah wa qalibuha kilab. Dunia ini bangke. Yang suka bangke itu adalah anjing. Makanya kekuasaan jangan ente. Kalau perlu jadi RT juga jangan, jadi RW juga jangan, jadi wali kota juga jangan, jadi bupati juga jangan, kan gitu. Kalau bahasa sekarang mah, apalagi jadi presiden, jangan itu
kotor itu. Itu Belanda tuh pintarnya luar biasa. Udahlah duduk aja di masjid, duduk manis, zikir aja. Mendekatkan diri kepada Allah. Nanti juga hari kiamat sendiri-sendiri. Padahal banyak ayat yang lain, hadis yang lain menjelaskan tentang wajibnya kekuasaan. Kekuasaan itu penting, itu sangat menentukan. Nah, kalau memang itu tidak penting, Anda nikahkan aja lah. Punya anak perempuan nikah dengan siapapun, silakan aja mau agama Hindu, Buddha, terserah ente gitu kan. Percayaan. Yang penting ngasih nafkah aja dengan benar. Wah itu bahaya itu. Lu penting bager katanya gitu. Waduh bahaya. Seolah-olah orang muslim itu bager gitu. Nah, jangan dibalik-balik ya. Ya. Jadi sekali lagi saya mumpung masih hidup ya, ngajak. Saya bukan kampanye karena bukan waktu yang kampanye, tidak boleh kalau kampanye. Saya hanya ngajak aja. Ya. Pilihlah orang baik kayak Wadal Hadis. Jangan salah pilih. Partainya jangan lupa ya. Kalau bilang kalau teh itu teh pokoknya katanya, kalau di partainya PKS saja. Isi pokok punten ya, ketua yayasan harus pensiun ya lah, ajak ya. Sekalipun non muslim ajak, sekalipun non muslim ajak. Ajak milih maksudnya. Orang kalau suara itu dari non muslim pun maaf ya. Jadi ketua yayasan dengan suara maaf ya. Suara supir angkot sama aja. Ajak itu. Supir angkot siapa aja ajak. Yang kerja di kita apa kerja di rumah juga ajak. Suara banyak gitu. Ya. Saya kira cukup dulu ya. Saya diingetin sama yang gitu. Udah selesai ya. Kita tutup dengan kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.